Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel YouTube Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja bisa mengambil hikmah-hikmah positif setelah Anda menyimak konten-konten dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Terima kasih selalu kami sampaikan kepada netizen yang masih setia mensupport, memberikan saran dan kritiknya mengenai hal teknis yang ada maupun mengenai hal-hal yang sifatnya membangun. Terima kasih banyak. Semoga hal itu nantinya akan kami perbaiki kembali hingga akhirnya semakin nyaman dilihat dan juga dipahami ketika menyimak dari konten-konten channel YouTube Padepokan Gaul. Itu yang kami sampaikan. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang mengalami banyak sekali masalah hidup, baik itu masalah-masalah pribadi, baik sedang galau, sedang gelisah, sedang merana, ataupun yang saat ini sedang malas ibadah, semoga dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Yang galau semoga saja segera diberikan solusi, dihilangkan kegalauannya dengan cara-cara yang benar. Dan semoga saja setelah Anda menyimak channel YouTube Padepokan Gaul pun nantinya akan membawa dampak baik, yaitu memudahkan daripada ibadahnya, dimana hal itu adalah suatu kewajiban kita sebagai pribadi manusia untuk taat pada Allah. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini dimana saya banyak sekali mendapat kiriman tentang sebuah tradisi dimana Nusantara, sedikit membahas mengenai Nusantara. Nusantara ini sendiri dikenal dengan kekayaan kebudayaannya dan juga kekayaan alamnya, dan juga dengan kekayaan yang lainnya. Dan di satu sisi di mana ada salah satu tradisi yang sangat fenomenal dan juga ramai diketahui oleh khalayak masyarakat umum, di mana salah satunya tradisi yang disebut dengan gondo mayit. Di mana hal ini banyak masuk ke kami. Mengapa sampai melakukan tradisi gondo mayit, dan juga efek daripada kegiatan gondo mayit ini sendiri banyak sekali daripada madorotnya, diantaranya sampai beberapa kali ada penyampaian langsung daripada beberapa pihak terkait itu mengalami daripada yang paling fatal, yaitu sampai gila, bahkan sampai meninggal. Dan ketika tradisi gondo mayit ini sendiri itu sebuah proses di mana manusia itu dirasuki jin yang dimana itu berwujud pocong, dan ketika pocong itu susah dikendalikan, maka disitulah antara kehidupan yang berlanjut, yang sadar, atau meninggal. Dan di kesempatan kita kali ini kita akan coba ulas apa dampak daripada tradisi ini jika memang halnya masih terus, dan bukankah hal yang seperti ini membuat manusia kerasukan hingga sulit dikendalikan, bahkan berujung kemadorotan fatal. Sekalipun sudah dilakukan ritual demi ritual ternyata tidak mempan. Kita akan coba cross check sisi gaibnya, golongan apa yang bekerja, benarkah itu pocong atau benarkah golongan-golongan apapun. Semoga yang menyimak konten kali ini pun bisa memahaminya, tidak perlu menyalahkan, kita hanya menguak. Dan juga semoga daripada kita menguak kali ini bisa diambil hikmah, iktibar,
Dan terlebih semoga saja diberikan kesadaran oleh Allah kepada kita manusia jika hal itu memang membawa sebuah kemadharatan, tidak membawa kemanfaatan. Itu yang kami sampaikan. Dan kami pun tidak bermaksud menjelekkan ataupun dengan hal-hal lain tujuannya tidak, namun ini fakta untuk mengungkap saja daripada perihal sisi gaibnya sampai seperti itu. Nah, untuk video-videonya sebenarnya sudah banyak di media sosial tentang sebuah tradisi yang disebut gondo mayit. Nah, kalau membahas gondo mayit, nah dengan sisi bahasa, mayit itu artinya manusia yang sudah terbujur kaku, yang artinya manusia itu meninggal, kan begitu. Dan semoga bisa membawa dampak baik di konten kali ini. Alhamdulillah saya di kesempatan ini masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat. Anda pernah dengar tradisi gondo mayit? Pernah Mas? Sekilas. Sekilas. Itu jadi pocong-pocongan atau apa yang Anda pahami? Ya, gak terkendali Mas. Nggak terkendali. Kalau Anda masih dikendalikan? Masih. Benar. Ya. Persiapan ya Mas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga izin saya dibantu dibersihkan, dikeluarkan semua efek-efek negatif beragam mediator ini keluar menguap. Sallallahu alaihi Muhammad, menguap terus. Menyusupnya benar-benar hancur. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dibantu, dihadirkan, ditarik salah satu makhluk gaib terkuat yang bekerja pada sebuah acara kegiatan yang disebut di dunia manusia sebagai acara gondo mayit, di mana manusia itu kerasukan seperti halnya menjadi mayit. Dari salah satu video ini HP yang saya tunjuk ini dari makhluk gaib yang bekerja yang asli, saya mohon dengan izin guru saya, ya ini tertarik ke tangan saya. Terbuka tali pengikatnya. Sallallahu alaihi Muhammad, terbuka. Terbuka. Semakin terbuka. Udah. Terbuka. Kaki. Kaki. Cakimu. Ikat. Talinya juga terbuka, terputus. Ya, terbuka pakaianku. Jadi telanjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa kamu? Telanjang. Kamu siapa? Jin. Jin. Kamu jin. Tempat apa ini? Nah, ini saya tempat. Takut. Kenapa takut dengan tempat ini? Asing. Apa? Asing. Asing. Nggak bisa duduk, berdiri. Oh, bisa. Diri. Terkunci, nggak bisa lari. Nggak bisa lari kemana-mana. Nggak usah lari-larian. Kamu pocong, dipotong-potong kayak lontong. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki yang bawah ini terputus, jadi pendek. Duduk, kalau kamu duduk dinormalkan lagi. Ini saya duduk. Muhammad. Sehat sekali kamu. Normal.
Normal. Hmm. Menghadap ke sini. Apa? Kamu jin? Ya. Jin apa? Pocong. Atau jin lontong? Apa kamu? Mau apa? Ya udah mau motong-motong kamu biar kayak lontong sekalian. Mana pakaianku dingin ini? Pakaianmu kembali. Tapi gak bisa diikat dengan tali itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak hanya saya yang masuk, tapi ada golongan juga manusia yang dulu pernah mati. Dalam rangka mediator ini? Ya. Otomatis yang masuk ya bangkit. Tolong. Dengan siapa ini? Tolong. Iya nanti otomatis Tolong. bisa berbicara, otomatis kesakitannya hilang. Pengganggu dari jin siluman otomatis hancur sementara. Terbebas normal. Saya menjadi Hantu. manusia yang mati, tidak layak seperti manusia pada umumnya. Otomatis jadi normal, tubuhmu normal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Normal. Semakin normal. Semakin normal. Semakin normal. Ini golongan apa? Jujur. Kalau buang terpotong-potong otomatis. Sallallahu alaihi Muhammad. Buang tambah terpotong-potong. Tambah hancur. Semakin hancur. Ya. Saya ini dulu pernah hidup dan mempunyai wadah jasad manusia. Tapi saat saya sudah meninggal, tubuh saya berpindah menjadi halus seperti ini. Mas, dan minta mikrofonnya satu, Mas. Tidak punya Coba. jasad wadah seperti saat ini. Saya tidak bisa Suaranya melakukan bagus ya? Getarannya bagus. kegiatan seperti manusia. Di kehidupan saat ini, saya sangat tragis, di mana hanya suruhan dan suruhan untuk melakukan tradisi, dibungkus seperti ini tangan, kaki. Dulu saya itu, kenapa bisa seperti itu? Karena sebentar. Ini topi yang kamu masuk ini nanti biar bicaranya jelas. Assalamualaikum. Kita buka dulu. Ini mikrofonnya sampai dalam. Sebentar, nanti kamu bicara. Kamu dulu manusia. ya, Kan seperti ini manusia, alam manusia nyata. Dulu kamu tinggalnya di mana posisinya? daerah timur. Timur sana. Ya. Pulau Jawa bagian timur. Kotanya boleh disebut atau enggak? Jangan kamu. Depannya P. Kamu mengingatkan saya nanti supaya hidup lagi. Depannya apa nama kota itu? Inisialnya saja. Dan. Terus kamu meninggalnya kapan? Prosesnya kayak apa? Proses saya. Karena saya dulu sewaktu hidup ada sebuah kesalahan. Apa kesalahannya? Di mana kesalahan itu harus dihakimi. Dan ketika saya tidak jujur, saya akan mati dan disumpah
Ketika saat itu saya dibungkus seperti ini. Mm-mm. Ya, seperti manusia melayaknya sumpah pocong itu. Gondo mayat itu. Ya. Dulu itu berasal dari tradisi yang memang adalah tradisi itu di wilayah timur dan juga Ketika di Pulau Jawa memang. di saat ada sebuah kesalahan di mana kesalahan itu tidak ada bukti. Tradisi itulah di mana ada satu manusia yang mempunyai mantra-mantra khusus. Ketika belum dibungkus kain atau diikat seperti manusia ini, seperti ini. Pocong gitu. Dulu tidak dibungkus seperti itu. Hanya diikat kaki, tangan, mulut tidak boleh. Ucap-ucap. Saya dulu merampok, mencuri. Saya tidak mengakui. Tapi itu kamu kisahnya sumpah pocong. Ya. Bukan tradisi gondo mayat, bukan. Bukan. Oh. Tapi sebenarnya itu hampir sama. Nyawa yang menjadi taruhannya. Semuanya rata-rata kan nyawa kan gitu. Ya. Selain kamu yang gabung ini siapa lagi? Jin-jinnya saja atau ada jin? Atau ada roh lain juga? Ada. Yang memang dahulu kala pemain tradisi itu? Ada juga. Tapi dia Korin dari pemain tradisi yang pernah bermain permainan gondo mayat dangdut. Otomatis sakitnya hilang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau balik lagi ke dunia. Mau balik lagi ke dunia? Ini golongan apa? Saya Korin manusia. Kalau bohong terpotong-potong kamu. Berapapun lapisanmu. Terbakar bahkan. Kenapa menangis? Kamu dulu pemain tradisi tuh? Ya. Orang yang kamu dampingi? Tapi sangat tragis sekali mati saya. Kamu kan jin Korin toh, jin Korin kan hanya pendamping. Ya. Tapi pelengkapnya itu tragis sekali. Rohnya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Terus saya melihatnya. Karena saya mendampingi tubuh saya saat itu. Terus ini yang saya tanyakan, di dalam permainan itu kan membuat apa namanya kesurupan atau kerasukan lah, seperti halnya tubuh teman saya ini dimasuki gaib, itu sampai nggak terkendali, itu gimana ceritanya? Tolong ceritakan yang kamu lihat di kala itu sebagai jin pendamping manusia yang kamu dampingi. Tadi itu banyak mantra-mantranya, tidak semua orang bisa menguasai mantra itu. Terus? Karena ada pawangnya berarti? Ya. Sangat sulit, sangat rumit membaca mantra itu. Dan juga ada lakunya. Sebenarnya tradisi itu untuk pertunjukan. Pertunjukan sebuah tradisi. Untuk mencari simpati dari masyarakat yang ada di sana. Namun hal itu malah berlebihan gitu hingga akhirnya ranahnya sampai masuk kepada ranah-ranah gaib gitu. Karena dari salah satu yang membaca mantra itu sudah saatnya, sudah ada kalanya ketika tradisi yang ditujukan untuk menarik simpati masyarakat untuk ditontonkan dari keahlian keilmuan yang dimiliki itu sangat beresiko dari yang saya dampingi saat itu. Saya akan mendampingi itu ruhnya itu yang menjadi itu bertarung dari mantra-mantra yang dikuasai. Makanya tubuhnya tidak bisa dikendalikan sampai kaku gitu.
Itu proses sampai kerasukan itu karena diundang oleh pawangnya tadi, makhluk gaibnya. Setelah diundang baru masuk ke tubuh manusia yang sudah disiapkan seperti mayit gitu. Pawang itu dia mempunyai anak buah. Terus Dan anak buahnya itu yang masuk merasukinya. Anak buahnya gaib maksud kamu? Ya. Oh. Tapi ketika gaib itu sudah merasuk ke tubuh manusia, sebagai seorang pawang kan harusnya sudah bisa mengendalikan toh. Memang. Tapi itu malah di luar kendali. Sebuah ilmu itu pasti ada resikonya. Hmm. Tidak mulus. Pasti ada kendala. Entah itu di awal, tengah maupun di akhir. Banyak nyawa yang melayang. Daerah sana khususnya. Oh. Bahkan katanya ketika ada pertunjukan gondomait, ada spiritual yang lebih tinggi yang mengganggu, itu pun hingga akhirnya roh, sukma, dan lengkap tubuh manusia itu nggak bisa kembali kan, ditawan oleh spiritual yang lebih tinggi yang menonton gitu, ada? Ada. Bahkan juga ada yang tidak bisa ketika sudah merasuki manusia. Tidak bisa dikeluarkan dari pawang yang satu, mengundang pawang-pawang yang lain. Itu kan sangat beresiko. Ya, saya melihat juga memang seperti itu. Ketika pawang satu nggak bisa, pawang lain. Tapi kok malah sampai nggak bisa. Apakah jin atau gaib itu memang sudah mencengkram kuat tubuh manusianya hingga mudah dikendalikan sampai tidak sadar diri, tidak bisa dikembalikan lagi bagian tubuhnya, atau kayak apa? Ya, ketika golongan gaib fasik yang membantu keahlian khususnya di dalam tradisi itu, pasti dalam jangka waktu yang sangat lama, pasti juga akan mengambil keuntungan dalam jasad manusia itu. Dan ketika ada kejanggalan-kejanggalan yang mulus, yang tidak mulus seperti biasanya, entah itu tidak bisa dikeluarkan, membuat masalah di sekitarnya saat pertunjukan itu, ya akibat ulah dari yang merasukinya itu. Gaibnya udah terlanjur dipanggil dan terlanjur nyaman menguasai jasad juga, akhirnya sulit dikeluarkan gitu ya. Oke. Sebenarnya itu kalau tidak bisa dikeluarkan, toh kalaupun bisa dikeluarkan sadar, pasti tidak bisa manusia berpikir jernih. Karena apa? Ruhnya manusia itu diganti. Dan tidak bisa berpikir normal seperti biasanya. Manusia itu mudah bodoh karena ruhnya itu diganti dari yang merasukinya itu. Sekalipun seolah sudah tersadar kembali gitu, di dalam sebuah permainan itu ya. Oke. Miris sekali tapi. Tapi rata-rata yang saya lihat itu sampai ranahnya itu nggak sadar hingga bahkan fatal kematian. Itu yang membuat kematian itu jinnya atau mungkin tingkatnya lebih tinggi yang mengaku hanya sebagai pocong? Ya, kalau untuk awal-awal itu hanya jin kecil. Kalau untuk kasus kematian itu sebenarnya pawangnya sendirilah yang mengambil tumbal. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pawang itu menambah kesaktiannya dengan tradisi-tradisi ini. Tumbal kan? Miris sekali. Jadi kamu melihat betul pawang itu menumbalkan karena punya perjanjian sebelumnya dikala pawang itu ritual demi ritual. Begitu. Nanti saya diancam. Siapa yang mengancammu? Ya pawang itu. Pawangnya di mana sekarang? Kan pawangnya. Apa kodamnya? Saya ini kan dulu mendampingi manusia di mana jasad manusia ditumbalkan. Dan yang menumbalkan itu pasti mengancam saya. Yang menumbalkan masih hidup? Ya, kodamnya yang masih hidup. Dan sekarang saat ini jadi kodam manusia terkunci, tidak bisa menyerang. Semakin menyerang semakin hancur, lebur. Puas dan ganas itu. Sallallahu ala Muhammad. Karena kadang manusia itu kan cenderungnya menyalahkan orang lain yang dimana
menganggap ada spiritual yang lebih tinggi dari pawang itu. Ternyata itu juga permainan pawang-pawangnya sendiri juga. Miris benarnya itu. Lalu hal ini kan banyak sekali membawa madharat. Kenapa masih dilakukan terus-menerus oleh kalangan manusia? Ya, ketika manusia sudah mempunyai keahlian, mempunyai dalam satu bidang mempunyai keahlian, entah itu ketika ada manusia yang entah itu kerasukan, yang menonton, nanti juga akan berkonsultasi kepada pawang itu. Pawang itu sebenarnya menunjukkan kemampuannya begitu. Ya, itu. Pada dasarnya pawang itu seorang spiritual dukun juga pada intinya. Iya. Berarti kalau begitu tradisi ini sebenarnya sudah disisipin diganti oleh spiritual bukan asli dari leluhur Nusantara. Sekarang, ya beda jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin kalau pandangan saya sebagai manusia dahulu kala tradisinya ada yang sesuainya karena mungkin mengingat daripada leluhur Nusantara yang dahulu kan gitu. Berhati-hatilah ketika meminta imbalan keuntungan dari golongan gaib, pasti akan mengambil upah nyawa yang akan jadi taruhannya. Ya, benar apa yang kamu sampaikan ketika gaib fasik itu yang membantu. Kalau kami sebagai manusia, alhamdulillah itu kami nggak mengikuti bantuan gaib fasik, di mana kami diajari guru kami untuk belajar melaksanakan perintah Allah dengan benar. Kami pun sebenarnya nggak punya ilmu, nggak bisa apa-apa. Saya manusia biasa. Tapi ketika guru kami menyampaikan teknis dan lain sebagainya, ya wallahu alam, itu pun bukan keinginan kami. Kan di situ. Beda apa tidak menurut kamu sendiri yang gaib melihat? Beda. Katakan dengan jujur. Berbeda. Sudah jauh dulu dengan sekarang. Tradisi yang saat ini sudah berjalan. Gondong mayat itu dirubah dari manusia yang hidup saat ini. Cari ketenaran. Menunjukkan keilmuan. Tuh. Dan juga untuk menarik orang-orang yang ingin meminta bantuan kepada para spiritualis itu. Efeknya endingnya ya manusia itu yang akan merugi. Lalu apa yang bisa kamu sampaikan kepada manusia yang masih hidup, yang bisa kamu sampaikan sajalah tentang permainan tradisi itu? Kamu sudah membukanya agak jelas seperti ini. Ya, untuk tradisi itu sebenarnya jangan sampai ikut campur, apalagi takjub ketika manusia sudah mempunyai keilmuan keahlian, entah itu memindah, mengambil, mengeluarkan, memasukkan gaib dalam jasad manusia. Karena manusia itu sudah merasa punya ilmu dan dia tidak tahu ketika golongan yang tidak fasik-fasik itu membantu, entah itu golongan iblis itu sudah memiliki perjanjian, ketika sudah mengambil nyawa manusia pasti akan semakin sakti. Jangan sampai tercebur ke ranah itu. Bagi para pelakunya yang mungkin sudah tersadar, jangan tercebur. Ya. Dan bagi yang belum tercebur, jangan ikut tercebur juga gitu. Pasti. Oke. Terus roh dari orang yang kamu dampingi sekarang keadaannya seperti apa yang bisa kamu sampaikan saja, yang diizinkan sekiranya, yang tidak usah. Bahkan ada yang diperbudak ketika tradisi itu dipertontonkan. Banyak manusia yang mengerubungi, banyak yang menggunakan tipu muslihat magic supaya takjub pada tradisi itu. Jadi begitu.
Itu seperti disihir orang-orang yang datang melihat. Disirap gitu bahasanya. Supaya takjub. Ya kalau orang Jawa menyebutnya disirap gitu. Ya orang yang mudah disirap itu orang yang nggak seperti apa? Melamun, bengong, pikiran kosong. Itu yang mudah disirap diantaranya. Dan mungkin yang secara umum lagi, adakah yang bisa kamu sampaikan ciri orang yang mudah disirap, yang mudah takjub melihat yang hal-hal sifatnya itu agak di luar pikiran manusia? Ya apalagi pengen bisa seperti itu. Pengen bisa seperti itu. Punya ilmu, bisa mengobati, bisa mengeluarkan. Berarti posisinya seperti itu orang-orang yang mudah disirap tadi. Lalu ini saya kembali pertanyaannya pribadi ke kamu sebagai pendamping manusia dahulu kala, rohnya sekarang ini posisinya di mana? Tadi disembunyikan. Saya tak punya daya untuk mengambilnya. Ya sudah. Yang masuk dalam rangka mediator ini golongan jin paling banyak. Pocong-pocong itu. Ini hanya langkah awal. Langkah selanjutnya itu lebih ganas lagi gerakannya. Lebih brutal. Saya tak berdialog sebentar lagi dengan jinnya yang paling kuat. Jin dan untuk mediator ini bang. Kamu siapa lagi? Jin. Pocong. Ya, saya yang tadi di awal. Yang kamu sakiti. Dan mau apa? Disakiti lagi? Jin. Kamu udah menawan roh manusia? Tertawa lagi. Tidak. Saya hanya menyetorkan tugas-tugas saya. Kepada Tuhan saya. Saya ketika sudah menyetorkan roh-roh manusia, saya setorkan kepada Tuhan saya. Wah, saya mendapatkan makanan. Apa makananmu? Kenyang saya. Saripati tubuh. Jadi gak enak busuk. Allah. Apa-apaan kamu? Sallallahu alaihi Muhammad. Perut saya besar ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ngefeknya rekomendasinya. Jadi gak enak. Hajar kamu. Susah-susah saya mendapatkan ini. Kamu ngadep saya? Gak mau. Menghadap? Gak. Mau apa? Dihancurkan? Kembali lagi. Kemana? Timur. Sekarang kamu dikurung. Sallallahu alaihi Muhammad. Terputus dari Tuhanmu. Sallallahu. Jahat sekali kamu sebagai manusia. Kamu ini lihat. Lihat apa? Telapak tangan saya ini dilihat. Apa itu? Dilihat. Terang sekali. Apa itu? Dilihat. Tidak kuat. Terlalu terang. Kamu tahu? Kamu melihatnya? Kenapa? Kamu tahu apa tidak? Tahu. Terus tampil apa? Siapa? Itu musuh. Musuh siapa? Tuhan saya. Kamu jadi budak iblis atau kamu mau diajak disempurnakan, diislamkan? Ada tawaran. Kalau begini saya di tengah-tengah ini. Saya juga Tuhan saya juga tidak peduli dengan saya. Iblis yang akan menyerang kami semuanya otomatis kembali menyerang daripada orang-orang yang dibantunya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Perintah. Pasti akan mengambil tumbal lagi. Ya udah, kamu mau nggak disempurnakan atau dihancurkan? Ya, jangan dihancurkan. Saya masih mau hidup. Mau apa tidak? Sempurnakan itu seperti apa? Saya ini salah satu gaib di Lagung. Ya sudah, saya mau izin itu saya ketarik tangan saya.
Ini di sampingmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Makan apa ini dia? Tanyai, bahkan mengajar kamu sekalian itu. Jangan. Tanya kok. Dia tidak punya ikatan. Dia hanya berdoa. Enak. Makan. Enak enggak? Dia senyum saja ini. Kalau suruh menghajar kamu, bagaimana? Coba sekali dipukul. Jangan. Kali pukulan. Saya ini jin tidak tahu apa-apa. Ya udah, terima kasih. Ya sudah, saya mau seperti dia. Kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah Tapi mau. dia kan hanya berdoa saja. Apa dia tidak disuruh-suruh untuk apa-apa gitu? Kegiatannya sehari-hari. Saya tidak tanya seperti itu tadi. Kamu tahu tugas jin itu apa? Tidak tahu. Kamu diciptakan oleh Allah untuk apa? Saya ini tercipta dari tradisi itu. Oh, jadinya jin fasik begitu. Ya. Ya udah gini Memang kamu. untuk apa jin? Ya untuk beribadah taat pada Allah. Selama ini nggak tahu kamu? Ya. Nggak tahu atau nggak mau tahu? Saya tidak tahu. Udah terlanjur jadi budak iblis lama begitu. Mau diajak sempurna? Sekalian Roro itu. Nih, mau dia. Pendamping yang tadi itu dia nangis terus. Nangis terus jadi budakmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya sekarang rasakan iman Islam. Allah ini masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin terang, semakin dalam. Tambah dalam, bertambah dalam, bertambah kenapa sejuk sekali? Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin berdusta, semakin hancur. Allah. Apa ini sejuk sekali? Dan otomatis semua tali-tali pocong itu terputus. Tidak ada yang mengikat. Saya mau. 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 Benar. Ya. Ada lagi nggak yang mau diajak sempurna? Sudah ini saja. Yaudah menghadap ke sini. Karena sulit untuk menyadarkan golongan-golongan seperti saya yang sudah terbelenggu. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, ada ruh yang masih tergencet ini. Yang tergencet otomatis normal. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Ketika kata saya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya. Lafal Allah, iman, Islam, syariat Islam seluruhnya dan juga amal dari guru saya seluruh kebatilan dan ilmunya lengkap masuk padamu dan seluruh Allah sallallahu alaihi Muhammad masuk kepada semua gaib yang dalam ragam mediator ini merasakannya yang sama sallallahu alaihi Muhammad semakin sejuk semakin nyaman semakin dirasakan imannya Islamnya amaliyahnya sallallahu alaihi Muhammad
Dan yang tidak sesuai pun otomatis keluar dan terputus dari iblis belenggu-belenggu itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang bukan makananmu otomatis keluar. Ya, saya keluarkan. Roro ataupun koren-koren. Assalamualaikum. Dari Roro otomatis di bawah sesuai. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Sebagian memang bukan hak saya. Ambil daripada golongan iblis. Sudah. Yang tadi masih. Ada yang masih, ada yang keluar. Ada yang membawanya sendiri. Ya. Ya sudah. Dengan izin guru saya. Yang di bawah golongan yang sesuai. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana rasanya sekarang? Beda apa tidak? Berbeda sangat jauh. Saya lebih tenang, bisa sejuk, dan lebih nyaman seperti ini. Nggak mekangkang kayak pocong terus enggak? Tidak ada ikatan dengan golongan iblis. Emang kamu jadi jin pocong itu capek apa enggak? Udah lama. Suruh dan disuruh. Kalaupun tidak ada tradisi yang ditunjukkan, pasti ada juga tugas-tugas yang lain. Entah itu mencari teman supaya ikut dengan Tuhan saya dari golongan, ya, untuk membisiki, untuk mengarahkan pada Tuhan saya yang dulu. Dan pada intinya hal itu adalah permainan juga daripada kalangan spiritual itu sendiri, di mana mereka berkhodam dari tanda kutip jin, fasik atau siluman, bahkan tanda kutip iblis, kurang lebihnya begitu, sehingga seringkali menumbalkan daripada para pemainnya. Oke, adakah pesan yang bisa kamu sampaikan dari kejadian ini? Untuk siapa? Mungkin orang yang umum melihatnya dan juga orang khususnya yang melakukan hal kegiatan seperti itu, ya, hingga tidak terkendalikan itu loh. Kalau untuk yang bersangkutan, dia masih bersikukuh, dia masih merasa apa yang dia miliki itu anugerah dari usahanya sendiri. Dia tidak tahu menahu golongan apa yang membantu. Dia merasa ketika ada pertunjukan-pertunjukan, ada yang melihat takjub, apalagi sampai memungut korban, dia pasti akan mengalami upgrade kesaktian yang sangat dahsyat powernya. Dan pesan saya untuk orang yang belum tahu ataupun belum tercebur, jangan sekali-kali mencari tahu ataupun mengikuti. Karena apa? Manusia yang akan mengikuti orang itu pasti akan menginginkan kesaktian yang sangat lebih, mempunyai kemampuan yang lebih, di mana kemampuan kesaktian itu golongan yang akan mengambil upah, yang akan rugi manusianya sendiri, pasti dipertanggungan jawabkan ketika dia sudah meninggal. Itu saja. Oke, terima kasih. Sekarang powermu terupgrade. Jika kamu diserang daripada khodam dari pawang-pawang tersebut, kamu bisa mengalahkannya. Saya mau diizin terus. Terupgrade 59 kali lipat. Pasukannya nanti otomatis bergabung dari timur. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Sudah tersambung nanti. Salam sambungkan. Terima kasih. Iya. Saya juga akan berjuang di sini. Teman-teman saya nanti akan saya bebaskan satu persatu. Iya. Jika sudah saatnya untuk menggedor, pasti akan saya tumbang juga yang utama itu. Oke. Roro itu ada di bawah malaikat apa tidak?
Tadi ada beberapa, Hmm. tapi ada yang nanti ada sedikit perjuangan lagi. Ya wallahu alam, itu nanti tugas tanggung jawab daripada gaib-gaib yang sudah merasakan, dan juga keberlanjutannya wallahu alam, tergantung Allah dengan kehendaknya nanti seperti apa, kurang lebihnya begitu. Perantara malaikatnya dimulai daripada penguasa, begitu kurang lebihnya ya. Ya. Sekarang saya mau dengar izin guru ya. Ini perintah untuk kamu berjoin, langsung masuk. Ya. Paham dan tahu saya. Iya. Nanti harus kemana? Gabung di sana, laksanakan perintah itu. Ya. Dan sudah, monggo silahkan keluar dari raga mediator ini, dibawa yang buruk sekalian. Ya, terutama kaki ini. Terima kasih banyak. Talinya masih enggak itu talinya? Udah hilang otomatis. Udah tidak butuh itu. Yaudah, monggo. Yang negatif juga otomatis terlempar dari raga mediator ini keluar. Terima kasih banyak saya ucapkan. Sama-sama. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar menguap. Assalamualaikum. Besar mas. Kakinya murah. Aman mas. Tertali enggak kakinya? Aman. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya. Mungkin dialognya gak kurang full, ya begitulah adanya. Dan sebagai pribadi manusia yang hidup di Nusantara, terkhususnya kita yang umat muslim, tetap melaksanakan kegiatan yang baik, kegiatan yang positif, dan juga ketika tradisi itu sudah tidak sesuai zamannya dan juga banyak mandorotnya, ini tanda kutip, maka hal apa semestinya yang perlu kita kerjakan atau tidak. Disitulah penimbang. Ketika hati itu jernih, nanti akan tersambung dengan akal yang bersih, sehingga apa akan bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang baik, mana yang sesuai dan mana yang tidak. Di sini sudah jelas kami tidak menyalahkan pihak manapun, karena yang terjadi segala sesuatunya itu sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Dan bagi kita semuanya, terkhusus umat Islam, semoga menjadi pengingat kita ketika melakukan sesuatu, terkhusus banyak mandorotnya ya, yang perlu ditinggalkan ya harus kita tinggalkan, karena sudah jelas ranahnya seperti itu. Semoga bisa dipahami, bisa dimaklumi, dan terlebih bisa diambil hikmahnya dari konten ini, walaupun mungkin banyak hal-hal yang kurang jelas dan kurang pas ya. Dan jikalau banyak kekurangan dari konten kali ini, tutur kata, bahasa, tingkah laku, atau dialognya kurang pas, itu mutlak atas kesalahan kami. Kami sebagai pribadi manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, semua itu datangnya bukan dari kami, karena kebenaran yang mutlak, yang hak, itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semakin hari semakin bijaksana menyikapi segala sesuatunya. Terima kasih atas support, saran, dan juga kritiknya yang membangun. Dan alhamdulillah sampai detik ini channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara masih tetap eksis menemani para pemirsa semuanya. Tetap semangat dari kami yang muda yang berkarya, semoga selalu dalam keadaan bahagia. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.